الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. ومر بهذه ضوء.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hamba Allah, jamaah sidang salat Jumu'ah Masjid Raya Jakarta Islamic Center, semoga seluruh jamaah panjang umur, sehat walafiat,
mendapatkan rizki yang halal, yang berkah, yang banyak untuk ibadah kepada Allah, selamat dari musibah, petaka dan bencana, wabil khusus COVID-19 Corona, mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Selaku manusia, kita tentu senang mendapatkan penghormatan, apresiasi atau pujian dari orang lain. Namun hendaknya kita sadar bahwa terkadang pujian, penghormatan dan apresiasi yang orang lain berikan kepada kita ada motif-motif tertentu. Bisa jadi ada di dalamnya semacam keinginan yang sering kita sebut dengan istilah ada udang di balik batu. Atau bisa jadi orang yang memuji kita ingin mendapatkan pujian balik dari kita. Atau terkadang pula pujian orang kepada kita adalah merupakan sindiran karena ketidaksukaan orang itu kepada kita semua. Dan terkadang pula pujian orang kepada kita hanya sekedar lipstik, hanya sekedar manipulasi, hanya sekedar formalitas dan basa-basi. Oleh karena itu, jangan keburu terlena dengan pujian dari orang lain, dan jangan berharap terlalu berlebih kepada pujian dari orang lain. Hendaknya yang kita harap adalah pujian dari Allah dan Rasul-Nya. Karena pujian dari Allah dan Rasul-Nya itu adalah pujian yang hakiki, pujian yang benar-benar, pujian yang harus kita usahakan. Judul khutbah Jumat yang berkaitan dengan hari ini adalah apa saja, bagaimana orang yang mendapatkan pujian dari Allah dan Rasul-Nya. Yang saya mulai dari sebuah kisah yang terdapat di dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tariqatul Asfiya yang dikarang oleh Abu Nuaim al-Asfihani. Di sana terdapat sebuah kisah seorang yang mendapatkan julukan Asy-Syahid Al-Majdu', pahlawan buntung atau pahlawan termutilasi, yang diberikan kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Jahash. Sehari menjelang perang Uhud, Abdullah bin Jahash berangkat menuju bukit Uhud. Kemudian beliau berkata dan berdoa, Allahumma uqsim alaika, ya Allah, aku bersumpah kepadamu, an alqal aduwa gadan, bahwa saya akan menghadapi musuh besok hari, fayaktuluni, tapi musuh-musuh itu berhasil mengalahkan aku. Thumma yabqaru batni, kemudian mereka berhasil mendedel perutku. Wa yakhda'u anfi, mereka berhasil memotong hidungku. Au udhuni, atau telingaku. Thumma tas'aluni yaumal qiyamah, kemudian nanti engkau bertanya kepadaku pada hari kiamat, fima kunta, apa yang terjadi denganmu wahai Abdullah bin Jahash? Fika, aku menjawab, semuanya ini aku lakukan karena ingin mendapat penghormatan, apresiasi, pujian darimu ya Allah. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang pahlawan buntung Abdullah bin Jahash yang rela mengorbankan jiwa raganya untuk mendapatkan penghormatan, pujian, apresiasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bagi kita semua, rasa-rasanya apa yang dilakukan oleh pahlawan buntung itu sulit untuk kita lakukan. Namun ma'asyiral muslimin, ada beberapa amalan-amalan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis yang itu mungkin bisa kita lakukan, dan itu tidak susah-susah amat,
di mana apabila kita lakukan, kita akan mendapatkan penghormatan, apresiasi, dan pujian yang sangat tinggi dari Allah dan Rasul-Nya. Amalan-amalan inilah yang hendaknya kita usahakan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Apa-apa sajakah amalan itu? Yang pertama, ma'asyiral muslimin, terdapat di dalam surat Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu dibuktikan dengan amal-amal saleh, mereka berhak mendapatkan gelar khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Di dalam hati kita semua sudah tertanam iman yang kokoh dan mantap. Tinggal lagi bagaimana kita lengkapi iman yang ada di dalam hati ini dengan al-a'mal as-salihah, dengan amal-amal yang saleh, sehingga kita berhak mendapatkan pujian dari Allah dalam ayat itu, khairul bariyah. Bagi mereka Allah melanjutkan ayatnya, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan bagi orang yang beriman diaplikasikan dalam bentuk amal saleh adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang jernih dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepadanya dan mereka pun ridha kepada Allah, dan itulah balasan bagi orang-orang yang khasyah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ma'asyiral muslimin, di dalam surat Sad Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Dan kami karuniakan kepada Nabiullah Daud seorang putra yang bernama Nabiullah Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba, dia adalah ni'mal abdu, sesungguhnya dia adalah hamba yang amat taat kepada Tuhannya. Di dalam ayat ini Allah mempersonifikasikan Nabiullah Sulaiman sebagai ni'mal abdu, sebagai sebaik-baik hamba. Sebagaimana yang kita tahu di dalam sejarah bahwa Nabiullah Sulaiman adalah seorang nabi yang mendapatkan anugerah kecukupan yang luar biasa dari Allah. Anugerah kekuasaan menjadi seorang raja, anugerah ilmu pengetahuan, bisa berbicara dengan jin dan binatang, anugerah harta, ya namanya seorang raja, luar biasa hartanya banyaknya. Namun semuanya itu tidak menyebabkan beliau menjadi orang yang buta mata, gelap hati. Beliau tetap berkata, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah anugerah dari Allah yang mau mencoba apakah aku termasuk orang yang syukur atau aku menjadi orang-orang yang kufur. Ma'asyiral muslimin, kalau ada di antara kita yang kebetulan Allah berikan anugerah kelebihan, kecukupan, rizki, ilmu, kekuasaan, dan lain sebagainya, maka mari kita tiru Nabiullah Sulaiman, sehingga kita berhak pula mendapatkan gelar yang Allah berikan kepada Nabiullah Sulaiman, yaitu ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Selanjutnya ma'asyiral muslimin, di dalam surat Sad pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Sesungguhnya aku mendapati Nabiullah Ayyub alaihi salam sebagai seorang nabi yang penyabar. Beliau adalah ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Beliau adalah orang yang taat kepada Tuhannya. Dalam ayat ini Allah mempersonifikasikan Nabiullah Ayyub, di mana beliau mendapatkan berbagai macam musibah dan cobaan,
mulai dari hartanya yang musnah, putra-putrinya yang wafat, bahkan beliau mendapatkan penyakit yang luar biasa, bahkan beliau diusir oleh masyarakat sekitarnya, namun tidak menyebabkan beliau menjadi putus asa, frustasi, mutung, dan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kekecewaan beliau. Tapi beliau tetap bersabar. Beliau tetap berkata, biarlah tubuh ini hancur, asal dua anggota tubuh tidak hancur, yaitu hati untuk tetap mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lidah untuk tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ma'asyarul muslimin, ada di antara kita yang mendapatkan cobaan, kesulitan, kesusahan, toh tidak sesulit apa yang dirasakan oleh Nabiullah Ayub. Nabiullah Ayub saja bisa menjadi orang yang sabar dan bertawakal. Maka mari kita contoh Nabiullah Ayub alaihi salam. Ketika kita mendapatkan berbagai macam cobaan, kesulitan, dan ujian, kita tetap menjadi orang yang penyabar, agar kita mendapatkan gelar ni'mal abdu. Sekarang ini kita sedang mendapatkan cobaan yang luar biasa dengan adanya musibah pandemi COVID-19 yang tidak tahu sampai kapan selesainya. Maka mari kita contoh Nabiullah Ayub alaihi salam untuk tetap bersabar, bertawakal, serta berikhtiar mengikuti anjuran protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah, agar kita semua mendapatkan gelar ni'mal abdu. Ma'asyiral muslimin, hadaniyallahu wa iyyakum, ada beberapa julukan sebagai orang yang terbaik yang mendapatkan pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah seperti hadis yang disampaikan oleh riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khiyarakum ahsanukum qadaan." Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling bagus, yang paling baik melaksanakan tugasnya. Orang yang paling bagus, yang paling baik memenuhi kewajibannya. Orang yang memegang teguh etos kerja dan komitmen dalam kehidupannya. Ketika kita ingin mendapatkan julukan ahsanukum, yang terbaik di antara kalian menurut Nabi, maka mari kita berusaha untuk memenuhi apa yang diharapkan oleh Nabi, yaitu ahsanukum qada'a, orang yang baik melaksanakan tugasnya. Dalam hadis lain diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa." Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Kalau kita berusaha memperbagus akhlaknya, maka kita mendapatkan apresiasi dari Nabi sebagai inna min khiyarikum, sebaik-baik di antara kalian semua, yaitu orang yang berusaha memperbaiki akhlaknya. Ma'asyiral muslimin, ada satu lagi yang sangat penting yang harus kita terapkan sehari-hari dalam kehidupan kita, yaitu sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Utsman ibnu Affan. Beliau bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Kalau sampai saat ini ma'asyiral muslimin, ada di antara kita yang jauh dari Al-Qur'an, yang tidak membaca Al-Qur'an, bahkan tidak bisa membaca Al-Qur'an, maka mumpung Allah masih memberikan kesempatan hidup buat kita semua, mari kita berusaha untuk mengisi hari-hari kita dengan Al-Qur'an. Kita pelajari Al-Qur'an, kita baca Al-Qur'an, kita kaji Al-Qur'an, dan kita amalkan Al-Qur'an, sehingga kita termasuk orang-orang yang disabdakan oleh Rasul, khairukum, orang yang paling baik di antara kalian semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumu'ah hadani Allah wa iyyakum, mengingat waktu
sebetulnya masih banyak orang-orang yang mendapatkan apresiasi dan pujian dari Allah dan Rasulnya. Namun saya pikir beberapa hal yang saya sampaikan ini adalah merupakan sesuatu yang mungkin cukup dan mudah, tidak susah-susah amat untuk kita lakukan agar kita mendapatkan penghormatan dan apresiasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita berusaha menjadi orang-orang yang mampu bersyukur, menjadi orang-orang yang mampu bersabar, menjadi orang yang melaksanakan komitmen yang baik, menjadi orang yang berakhlak mulia, dan menjadi orang yang selalu berhubungan membaca kitab suci Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى بقية الصحابة وقرابة رسول الله وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا إندونيسيا هذا وجاكرتا خاصة ممن خافك واتقاك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن وقف 19 وكرنا ما لا يدفعه ولا يصرفه غيرك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. استووا صفوفك.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات الله والصلوات لله. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم أعوذ بك من شر ما صنعت. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Salatul Ghaib. Mari kita melaksanakan Salatul Ghaib untuk saudara kita almarhum Bapak Muhammad Tahir. Ya Allah, bismillah. Allahu Akbar. Bismillah. Ar-Rahman.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma Allahu Akbar. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala haliliyah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at وترفعنا بعندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله وأكرم نزله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفرة النيران. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله.